wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di pagi hari yang berbahagia ini. Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih diberikan nikmat waktu untuk kita memperbanyak amal soleh di kehidupan dunia ini sebagai bekal kita di akhirat. Dan kita juga diberikan nikmat hidayah, di mana di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang bertauhid kepada Allah, jauh dari kesyirikan, hamba-hambanya yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW, yang jauh dari kebid'ahan, dan berdasarkan pemahaman atau berdasarkan praktek dari para sahabat Nabi, para salafus saleh, yang jauh dari sikap fanatik terhadap golongan, jauh terhadap sikap ekstrim atau meremehkan. Ini semua bentuk nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menetapkan kita di atas iman ini dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang bisa melemahkan iman atau menghilangkan iman ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Para hadirin atau para jamaah Salaf Ittiba TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita di pagi hari ini kembali melanjutkan pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdus Salam Ibn Barjas Ali Abdul Karim rahimahullahu taala. Ya, sebuah kitab yang menjelaskan bagaimana berinteraksi kepada penguasa, bagaimana sikap seorang muslim kepada penguasa. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas muqaddimah dari kitab ini yang ditulis oleh muallif rahimahullah, di mana pada pertemuan sebelumnya beliau menjelaskan tentang bagaimana para salafus saleh, potret para salafus saleh yang senantiasa seragam dari zaman ke zaman, dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Mereka tidak dipertemukan dengan zaman dan mereka juga tidak dipertemukan dengan tempat. Namun sikap mereka menghadapi penguasa yang terjadi di zaman tersebut, kezaliman-kezaliman penguasa, kesewenang-wenangan penguasa, sikap mereka sama. Ya, tidak ada yang memberontak kepada penguasa dan tidak ada yang mengajak rakyat atau menghasut rakyat untuk membenci kepada penguasa. Mereka tetap bersabar di tengah kondisi zalim yang dilakukan oleh para penguasa saat itu. Mereka tetap bersabar dan mereka tidak menyerukan untuk kudeta. Nah, ini sikap para salafus soleh yang kemarin kita sampaikan. Bahkan beliau mencontohkan bagaimana di zaman kepemimpinan Al-Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang zalim, yang bahkan membunuh banyak di antara kaum muslimin, membunuh banyak di antara para sahabat Nabi, para tabi'in. Di antaranya adalah putranya Az-Zubair ibnul Awam, yaitu Abdullah ibnu Zubair, dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Namun para ulama-ulama ketika itu, orang-orang yang teguh berada di atas pemahaman yang benar, mereka tidak memberontak kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Mereka tidak mencaci makinya, mereka tidak menghina-hinanya. Bahkan ada sebuah athar dari seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Beliau diriwayatkan pernah mendengar ada seseorang yang mencaci maki Al-Hajjaj bin Yusuf. Kemudian dinasihati oleh Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa'lam annaka law wafaital akhirah kana asghara dhanbin amilahul Hajjaj atau kana asghara dhanbin amiltahu a'dhama min akbari dhanbin amilahul Hajjaj. Ketahuilah
apabila kau diwafatkan oleh Allah dan kau dibangkitkan di hari kiamat, ketahuilah bisa jadi dosa terkecil yang pernah kau kerjakan ketika di dunia itu bisa saja lebih besar, ya lebih besar dosanya daripada dosa besar yang pernah dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf ketika dia di dunia. Ketahuilah, kata beliau, bahwa Allah Subhanahu wa taala hakim. Allah itu maha bijaksana. In akhadha minal hajjaj liman zalamahu fasayakhud lil hajjaj mimman zalamahu. Pernah ia zalimi, maka Allah Subhanahu wa taala bisa juga mengambil pahala orang-orang yang mendolimi Hajjaj bin Yusuf, kemudian diberikan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Kemudian beliau menasihatkan, janganlah engkau menyibukkan dirimu, fala tushghilanna nafsaka bisabbi ahadin. Jangan engkau menyibukkan dirimu dengan mencela seseorang. Ya, ini pemahaman dari para salafus saleh. Meskipun Hajjaj bin Yusuf luar biasa kezalimannya, luar biasa kebengisannya, namun selama dia masih muslim, selama dia masih seorang yang menegakkan salat, haram hukumnya untuk dicaci maki dan tetap bersabar di bawah kezalimannya. Beliau mengatakan, kita lanjutkan di halaman 13 dari kitab ini, wastamarral amalu ala hadza baina ulama'il ummah min sadatil ummah wa a'immatiha. Sikap seperti ini itu terus dilestarikan oleh para ulama-ulama, ya para tokoh-tokoh kaum muslimin, para imam-imam, ya'muruna bi ta'atillah wa rasulihi wal jihadi fi sabilih. Mereka para ulama dari zaman ke zaman, mereka memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ma'a kulli imamin barrin au fajir, bersama berjihad di jalan Allah bersama imam atau bersama pemimpin, entah itu pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, atau pemimpin yang zalim. Ya, berjihad itu sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berjihad itu hanya diserukan oleh pemimpin, bukan diserukan oleh ormas, bukan diserukan oleh organisasi, ya pemimpin-pemimpin bayangan, tidak. Namun yang menyerukan jihad yang syar'i itu adalah pemimpin kaum muslimin yang dibaiat oleh kaum muslimin dan memiliki kekuasaan dan memiliki kepengurusan dalam mengurus perkara-perkara kaum muslimin di satu negeri. Itu yang berhak menyerukan jihad. Ya, bukan seperti yang kemarin viral di medsos, ada sekelompok orang-orang jahil yang mereka menyeru jihad dengan menggunakan lafal adzan. Nah, ini sekali lagi diantara kejahilan, kebodohan dari sebagian orang yang hanya memiliki modal semangat namun tanpa ilmu. Maka sungguh benar apa yang diucapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang melaksanakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, contohnya jihad. Jihad adalah ibadah yang mulia. Ya, ibadah yang kata Nabi SAW, dzirwatu sanamil Islam, puncak daripada Islam adalah al-jihadu fi sabilillah, ibadah yang mulia. Namun manakala dikerjakan tanpa landasan ilmu, ya tanpa tahu ilmunya, tanpa tahu rambu-rambunya, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ya, jihad apabila dilakukan dengan benar, maka itu hasilnya adalah perbaikan. Namun kalau dilakukan tanpa ilmu, maka bukan perbaikan yang didapatkan, namun justru kerusakan. Nah, itu tergambar dari kemarin orang-orang jahil, orang-orang yang memiliki keterbelakangan, yang menyerukan jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Ya. Dan ini juga kesalahan sebagian kaum muslimin yang latah menyebarkan video yang telah direkam oleh orang-orang jahil tersebut, disebarkan. Ya, maka jangan membuat orang-orang bodoh itu terkenal dengan menyebarkan atau ikut andil menyebarkannya. Ya, kalau Anda tahu itu adalah sebuah kesesatan, maka jangan ikut andil untuk menyebarkan kesesatan tersebut, membuatnya semakin terkenal, membuatnya semakin viral. Nah, ini kesalahan juga dari sebagian kaum muslimin yang ahlu share, ya suka menyebarkan atau suka nge-share berita-berita yang lagi viral. Tapi kata beliau, wajib berjihad bersama pemimpin, baik itu entah pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, atau pemimpin yang zalim. Kama huwa ma'rufun fi kutubi usuluddin wal aqaid, sebagaimana itu sudah dimaklumi, diketahui dalam kitab-kitab yang membahas tentang pokok-pokok agama
dan kitab-kitab yang membahas tentang akidah. Karenanya di awal-awal pembahasan dahulu, penulis menyampaikan, Anda ketika membuka kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah akidah, hampir-hampir Anda tidak akan mendapati di dalamnya kecuali pasti ada pembahasan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Berarti ini bukan perkara-perkara ijtihadiyah yang seseorang diberikan kelapangan untuk berbeda pendapat di situ. Tidak. Ini adalah perkara usul, ya, perkara pokok yang wajib diimani oleh setiap muslim yang mengaku berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kadzalika banul Abbas istaulau ala biladil muslimina qahran bisayf. Kemudian zaman setelahnya beliau menceritakan tentang bagaimana Bani Abbasiyah mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin dengan cara kudeta. Ya, mereka mengalahkan Bani Umayyah yang berkuasa sebelumnya itu dengan cara mengkudeta Bani Umayyah dengan pedang, dengan pertumpahan darah, dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah. Ya, Abul Abbas As-Saffah ini adalah khalifah, pemimpin dari Bani Abbasiyah, dijuluki sebagai As-Saffah yang artinya adalah yang gemar menumpahkan darah. Ya, Abul Abbas As-Saffah. Kita lihat ketika terjadi pemberontakan kepada Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah, lam yusa'idhum ahadun min ahlil ilmi wad din. Ketika pemberontakan itu terjadi, tidak ada seorang pun dari para ulama yang ikut membantu pemberontakan tersebut. Padahal kalau kita tahu di zaman Bani Umayyah, yang salah satu pemimpinnya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf, para ulama itu banyak yang dikriminalisasi. Ini benar-benar dikriminalisasi. Seharusnya ketika Bani Abbasiyah memberontak kepada Bani Umayyah, seharusnya para ulama yang selama ini dikriminalisasi, harusnya ya, kalau mengikuti hawa nafsu, harusnya mereka ikut andil dalam pemberontakan. Karena sebagai wujud balas dendam. Karena sebagai wujud membalas sakit hati. Karena selama ini dizalimi oleh penguasa Bani Umayyah, ketika ada Bani Abbasiyah yang memberontak, maka dia ikut andil. Seharusnya seperti itu, kalau mengikuti hawa nafsu. Namun agama ini, atau para ulama salaf terdahulu, mereka beragama tidak berdasarkan hawa nafsu. Mereka tidak beragama dengan mengikuti keinginan syahwat mereka, keinginan hawa nafsu mereka. Namun mereka beragama dengan dalil. Dan ini kita buktikan dalam sejarah. Tatkala terjadi pemberontakan kepada Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah, ulama-ulama yang dahulu dizalimi oleh Bani Umayyah, tidak ada satupun di antara mereka yang ikut dalam pemberontakan itu. Wa qatalu khalqan katsiran wa jamman ghafiran min Bani Umayyah wa umaraihim wa nuwabihim. Ya, terjadi pemberontakan, maka sudah otomatis terjadi pembunuhan, pertumpahan darah dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Bani Umayyah. Ini dilakukan oleh Bani Abbasiyah. Ya, orang-orang Bani Umayyah dibunuh, kemudian para pemimpin-pemimpinnya dan para menteri-menterinya, wakil-wakilnya itu dibantai oleh Bani Abbasiyah. Wa qatalu ibna Hubairah amiral Irak. Mereka juga membunuh pemimpin Irak ketika itu yang bernama Ibnu Hubairah, dibunuh oleh Abu Saffah atau Abul Abbas As-Saffah. Wa qatalul khalifata Marwan. Ya, mereka membunuh Khalifah Marwan. Al-ma'ruf annahu naibun an Abdul Malik ibn Marwan. Hatta nukila anna Saffah qatala fi yaumin wahidin nahwa thamanina min Bani Umayyah. Bahkan dinukilkan dalam kitab-kitab sejarah, Abul Abbas As-Saffah yang memperakasai pemberontakan, kudeta, menggulingkan kekuasaan khilafah Bani Umayyah itu, dinukilkan dalam sejarah bahwa Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah itu dalam satu hari membunuh sekitar 80 orang dari Bani Umayyah. Ya, pemberontakan yang luar biasa, pertumpahan darah yang luar biasa. Nah, wa wada'al furusha ala juthatihim, bahkan yang lebih mengerikan lagi ya, 80 orang dalam sehari. Itu kita melihat atau kita bayangkan betapa banyak tumpukan-tumpukan mayat di situ. Apa yang dilakukan sama Abul Abbas As-Saffah? Dia menggelar permadani, menggelar karpet
di atas tumpukan-tumpukan mayat itu. Nah, ini dinukilkan dalam sejarah-sejarah. Wa jalasa 'alaiha, setelah menggelar karpet di atas tumpukan-tumpukan mayat Bani Umayyah, dia duduk di atas permadani itu. Wa da'a bil mata'im wal masyarib, kemudian dia meminta untuk dibawakan makanan-makanan dan minuman-minuman. Kemudian makan dan minum di atas karpet yang di bawahnya ada bangkai-bangkainya Bani Umayyah. Ini gambaran yang sangat mengerikan. Apakah itu yang kita inginkan ketika terjadi pemberontakan? Melayang ratusan nyawa, melayang ribuan nyawa. Ya, apakah itu yang kita inginkan? Tidak. Ya, kenapa? Ini salah satu alasan kita kenapa kita gencar membahas tentang pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa, itu untuk maslahat kita sendiri. Ya, untuk menjaga keamanan di negeri ini agar tidak terjadi pertumpahan darah. Yang kalau itu terjadi, maka bisa saja mengenai diri kita, mengenai keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Tentu hal ini siapapun orang yang berakal tidak akan ingin terjadi perkara-perkara seperti itu. Kita lanjutkan. Wa ma'a dzalik fasiratul a'immati kal Auza'i wa Malikin wa Zuhri wal Laythi ibn Sa'ad wa Atha ibn Abi Rabah ma'a haula'il muluki la takhfa ala man lahum musyarakatun fil ilmi wal wattila'un. Kata beliau, meskipun Abul Abbas As-Saffah, ya, dari Bani Abbasiyah, sangat luar biasa bagaimana dia ini membunuh Bani Umayyah, kemudian menggelar karpet di atas tumpukan bangkainya dan makan dan minum di atas tumpukan mayat tersebut. Namun para ulama-ulama, para imam-imam seperti Auza'i, Imam Malik, ya, Az-Zuhri, Al-Layth ibn Sa'ad, Atha bin Abi Rabah, dari kalangan para tabi'in, mereka semua menyikapi para penguasa ketika itu dengan sikap yang sama, ya, sikap yang seragam. Ya, kalau Anda membuka lembaran-lembaran sejarah mereka, ya, kitab-kitab yang telah dinukilkan bagaimana kisah para ulama terhadap para penguasa, tentu Anda tidak asing lagi bagaimana sikap mereka yang luar biasa, taat kepada pemimpin, sabar terhadap kezaliman pemimpin, dan tidak memberontak kepada pemimpin. Wa tabaqatu tsaniyah min ahli ilm ka Ahmad ibn Hanbal wa Muhammad ibn Ismail wa Muhammad ibn Idris wa Ahmad ibn Nuh wa Ishaq ibn Rahuyah wa ikhwanihim waqa'a fi asrihim minal muluki ma waqa'a minal bid'il 'idham wa inkaris sifat. Kalau tadi penguasanya itu zalim dalam urusan, ya, membantai kaum muslimin, ya, mendolimi kaum muslimin dengan cara menumpahkan darah mereka, gemar membunuh. Nah, ada lagi ulama-ulama yang diuji dengan pemimpin-pemimpin yang terpapar virus bid'ah, ya, terpapar kebid'ahan-kebid'ahan, seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya, dan para ulama-ulama lain yang senasib dengan beliau, seperti yang tadi kita sebutkan, Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Idris, Ahmad bin Nuh, Ishaq bin Rahuyah, dan yang lain sebagainya. Terjadi di zaman mereka pemimpin-pemimpin yang punya kebid'ahan-kebid'ahan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena muncul lagi tren di zaman tersebut pemikiran-pemikiran Jahmiyah, pemikiran Mu'tazilah, dan yang semisal dengannya itu sedang berkembang pesat di zaman tersebut. Wa du'u ila dzalik wamtuhinu fihi. Ya, di zaman tersebut penguasa-penguasa memaksa rakyat untuk berakidah sebagaimana akidahnya. Di antaranya kemarin kita sampaikan, memaksa para ulama-ulama, memaksa kaum muslimin punya akidah yang kufur, yaitu Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ya, wa qutilu man qutil, dan juga terjadi pembunuhan. Sudah bid'ah akidahnya, memaksa bid'ah itu kepada rakyat. Kalau tidak mau nurut, tidak mau mengiyakan kebid'ahan tersebut, maka dibunuh oleh penguasa itu. Ka Ahmad ibn Nasr, ya, seperti seorang ulama yang bernama Ahmad bin Nasr, dibunuh oleh penguasa. Wa ma'adzalik, namun meskipun seperti itu juga penguasanya, fala yu'lamu anna ahadan minhum naza'a yadan min ta'ah wala ra'al khuruja alaihim. Meskipun mereka dizalimi oleh penguasa yang memiliki akidah yang menyimpang seperti itu,
tidak diketahui satu ulama pun yang melepaskan baiat ketaatannya kepada penguasa, dan tidak diketahui seorang ulama pun di zaman tersebut yang berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa. Itu tidak ada. Ya, Anda bisa buka sendiri lembaran-lembaran sejarah. Kita tantang ya kepada orang-orang yang setiap hari menyerukan revolusi, setiap hari menyerukan reformasi, ya setiap hari menghasut rakyat untuk memberontak kepada penguasa. Kata mereka, inilah jalan para salaf. Salaf siapa yang kalian maksud? Kalau yang kalian maksud adalah salaf, di situ adalah Abdullah bin Saba dan yang satu spesies dengannya, maka iya, kami menerima klaim itu, bahwa memang kalian ini adalah pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang suka memprovokasi rakyat untuk membenci kepada penguasa, suka teriak-teriak revolusi, suka teriak-teriak reformasi dan lain sebagainya. Kalau kalian mengaku itu adalah mengikuti jalan para salaf, ya, salaf yang dimaksud Abdullah bin Saba al-Yahudi, bukan para salafus soleh. Kalau para salafus soleh, tunjukkan buktinya, mana di antara mereka yang diintimidasi oleh pemimpin yang zalim, mereka memberontak kepada penguasa? Tidak ada. Fata'ammal hadzal kalam al-badi' wanzur fihi bi'ainil insaf tajidhu min mishkatis salafis salih ala wafqil kitabi was sunnah wal qawaidil amah ba'idan anil ifrat wat tafrid. Kata beliau, maka renungkan ya ucapan-ucapan yang indah dari para ulama-ulama salaf yang mereka sudah melalui ujian yang luar biasa dari pemimpin-pemimpin yang ada ketika itu. Renungkan ucapan-ucapan mereka dan lihat ucapan mereka itu dengan pandangan yang objektif. Ya, maka Anda yang menyaksikan siaran ini, Anda pelajari bagaimana sejarah para salaf terdahulu yang mengalami penyiksaan luar biasa, lebih dahsyat daripada apa yang dialami oleh orang-orang di zaman sekarang. Dari ketidakadilan, dari kezaliman, ya kalaupun dirasakan di zaman sekarang, itu tidak lebih buruk daripada apa yang dialami oleh para ulama-ulama terdahulu. Renungkan ucapan mereka, baca sejarah mereka dengan objektif. Ya, baca sejarah mereka dengan objektif, maka kalian akan dapati mereka ini bersumber dari ajaran para salafus saleh, ya, sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah dan kaidah-kaidah yang umum, jauh daripada tafrid dan ifrat, ya, jauh daripada ghulu, berlebih-lebihan dan meremehkan. Maksudnya berlebih-lebihan terhadap penguasa, seperti misalnya menjilat kepada penguasa, membela mati-matian penguasa meskipun penguasa itu salah. Tidak. Imam Ahmad ketika dipaksa oleh pemimpin mengatakan Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad tetap tidak mau mentaati penguasa. Imam Ahmad tetap berada pada akidahnya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan dalam taat kepada penguasa. Kalau memang penguasa itu salah, penguasa itu berbuat yang zalim, ya, punya akidah-akidah yang menyimpang, punya kebid'ahan-kebid'ahan, maka tidak boleh ditaati, tidak boleh dibela kebid'ahannya, tidak boleh dicari-carikan dalil untuk membela kebatilannya, nggak boleh. Namun tetap ya mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara-perkara lain yang tidak bertentangan dengan akidah yang sahihah, tidak bertentangan dengan tauhid, dan tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama itu tidak berlebihan kepada penguasa. Ya, tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang yang mengatakan bahwa presiden sekarang itu lebih baik daripada Khalifah Abu Bakar dan Umar. Nah, ini bukan sikap para salaf. Ya, ini bukan manhaj salaf. Berlebih-lebihan menyanjung penguasa, berlebih-lebihan membela penguasa, itu juga bukan ajaran para salafus saleh. Demikian juga tidak meremehkan. Seperti sebagian orang menggelari penguasa, yaitu mereka mengatakan bahwa penguasa yang ada sekarang itu lebih baik, atau penguasa yang ada sekarang jika dibandingkan dengan Fir'aun, maka lebih baik Fir'aun daripada penguasa di zaman sekarang. Naudzubillah. Ini juga ucapan-ucapan yang tidak ya, bukan ucapan-ucapan yang berada di atas manhaj salaf. Ya, tapi pertengahan dalam hal ini. Wa kalamu a'immatid da'wah rahimahumullahu ta'ala katsirun fi hadzal bab. Tara ta'ifatan minhu fil juz'i as-sabi' min kitabid Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibatin Najdiyah. Kata beliau, ucapan quotes para ulama-ulama tentang masalah ini, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa, bersabar dengan kezaliman penguasa, itu sangat banyak sekali.
Maka kalau Anda ingin membaca bagaimana para ulama-ulama, ucapan-ucapan mereka, Anda salah satunya ya, Anda bisa merujuk pada kitab Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibati An-Najdiyah, yaitu ya ulama-ulama Najd yang dikumpulkan oleh beliau atau yang dinukil oleh beliau ini, bagaimana sikap mereka terhadap penguasa. Itu ada di juz yang ke-7 atau di jilid yang ke-7. Ya, ini sekali lagi kemarin kita sampaikan kenapa kok dibawakan contoh dari para ulama-ulama Najd, karena sekali lagi seakan-akan ini untuk membantah orang-orang Khawarij, teroris, dan yang satu spesies dengannya yang suka mengambil ucapan para ulama-ulama Najd untuk mendukung akidah sesat mereka, untuk melegalkan perbuatan busuk mereka, yaitu memberontak kepada pemimpin, mencaci maki pemimpin, dan lain sebagainya dari kebiasaan-kebiasaan Khawarij. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keturunan-keturunan beliau dari ulama-ulama Najd itu sangat jauh sekali dari akidah mereka yang menyimpang. Ya, maka jangan tertipu kalau ada orang-orang Khawarij yang punya pemikiran-pemikiran Khawarij menukil ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seakan-akan mendukung perbuatan sesat mereka, itu jangan dipercaya. Karena kalau Anda lihat justru akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat bertolak belakang dengan akidah mereka. Kullu hadha yu'ayyidu daruratal ihtimami bihadzal aslil aqdi wa tarsikhihi inda ghalabatil jahli bihi. Semua yang disampaikan tadi, kata beliau, itu mendukung, mensupport pentingnya kita untuk perhatian terhadap perkara pokok yang satu ini dalam akidah. Ya, semua yang tadi kita sebutkan dari contoh para salaf, bagaimana sabarnya mereka, kuatnya mereka bertahan di atas akidah menghadapi penguasa yang zalim, itu semuanya menambah kita, mensupport pentingnya kita untuk memahami pokok yang satu ini. Dan menambah perhatian kita untuk semakin gencar menjelaskan tentang akidah yang satu ini, yaitu mendengar dan taat kepada penguasa ketika banyak kejahilan di antara kaum muslimin. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak tahu akidah yang satu ini. Maka ketika banyak kaum muslimin yang tidak tahu akidah yang satu ini, maka kita, ya para ulama, kemudian para asatidzah, ya para talib, ya penuntut ilmu agama, itu selayaknya semakin gencar untuk menjelaskan kepada kaum muslimin akidah ahli sunnah wal jamaah, mendengar dan taat kepada penguasa. Au fushuwil afkaril munharifah an manhaji ahli sunnah fihi. Ya, tersebarnya kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan kaum muslimin tentang akidah yang satu ini, dan merebaknya pemikiran-pemikiran menyimpang dari manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam masalah mendengar dan taat kepada penguasa. Jadi dua penyebabnya. Yang menambah perhatian kita, yang menambah semangat kita untuk membahas hal ini, itu ada dua. Ya, saya ulangi, yang menambah semangat kita untuk gencar menyampaikan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, itu dua. Yaitu banyaknya kaum muslimin yang masih jahil terhadap akidah yang satu ini, dan yang kedua adalah merebaknya syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari jalan salafus soleh tentang masalah wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Wala raiba anna zaman alladhi na'ishu fihi al-an ijtama'a fihi al-amran. Kata beliau rahimahullah, dan tidak diragukan lagi bahwa zaman yang sekarang kita hidup di zaman ini itu terkumpul dua perkara tadi. Ghalabatul jahl bihadzal amr, yaitu kebodohan, ketidaktahuan kaum muslimin terhadap masalah ini, yaitu pentingnya, wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Dan yang kedua adalah fusyuwul afkaril munharifati fihi, merebaknya pemikiran-pemikiran menyimpang dalam masalah ulil amri, dalam masalah mendengar dan taat kepada ulil amri. Nah, ini subhanallah ya, beliau hidup di Saudi. Ya, beliau hidup di Arab Saudi sana, di Riyadh. Dan kita tahu kan kondisi di sana itu tidak separah kondisi di sini. Ya, rakyat di sana ada yang menyeru untuk memberontak kepada penguasa, ada. Ya, namun mereka tidak semasif di negeri kita, di Indonesia ini. Ya, mereka di Arab Saudi sana
orang-orang yang ingin menggulingkan penguasa, yang mencela, mencaci maki penguasa, ada, namun tidak semasif ya orang-orang yang mencaci penguasa, ingin menggulingkan penguasa di negeri kita Indonesia ini. Maka kalau beliau mengatakan demikian, di Saudi saja penting untuk membahas masalah ini, apalagi di negeri kita di Indonesia. Ya, maka batil ucapan sebagian orang yang mengatakan bahwa kok akidah itu bahasnya ulil amri terus. Emang nggak ada pembahasan akidah lain selain ulil amri? Ada orang-orang yang berbicara seperti itu. Nah, ini kalau dari kalangan ahli bidah kita maklumi, karena memang akidah mereka seperti itu. Tapi ternyata yang mengucapkan ucapan-ucapan falas seperti itu bukan cuma dari kalangan ahli bidah, tapi juga dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri di atas manhaj salaf, orang-orang yang katanya sebagai dai-dai salafi, namun nyinyiri pembahasan-pembahasan tentang ulil amri, dianggap ini bukan pembahasan yang urgen, bukan pembahasan yang penting. Nah, ini muncul ya dai-dai yang terpapar virus harokah, terpapar virus khawarij, namun masih gak malu dia menisbatkan diri kepada dakwah salafiyah, menipu para salafiyin, ya, menyeret para salafiyin ke dalam pemikiran-pemikiran harokiyin, kepada pemikiran-pemikiran hizbiyin, dan kepada pemikiran khawarij. Maka hati-hati buat para penuntut ilmu yang masih baru belajar, hati-hati dengan dai-dai yang seperti ini. Tinggalkan majelis-majelis mereka kalau Anda mengetahui bahwa dia ini tidak ada ihtimam, tidak ada perhatian khusus dalam membahas pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, karena itu ciri yang membedakan antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Fawajibu ahli ilmi wa talabatihi, maka kewajiban para penuntut ilmu, orang-orang yang punya ilmu, para ulama, para ustadz, ya, para dai, dan orang-orang yang belajar ilmu syar'i, maka kewajiban mereka adalah al-iltizamu bil mitsaq, yaitu berpegang dengan perjanjian, komitmen dengan perjanjian yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil dari mereka. Ya, alladzi akhadahu Allahu alaihim fi qaulihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari kita, orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, itu Allah sudah mengambil perjanjian. Apa perjanjiannya? Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 187, latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna, bahwa wajib bagi kalian, kata Allah, untuk menjelaskan ilmu itu kepada manusia, wa la taktumuna, dan tidak boleh menyembunyikan ilmu tersebut. Ini ayat meskipun berbicara tentang ahlul kitab, namun ibroh yang didapatkan itu juga berlaku bagi kaum muslimin. Ahlul kitab, kenapa mereka dicela? Karena mereka diberi ilmu namun tidak mau menyampaikan ilmu tersebut, bahkan menyembunyikan ilmu itu. Maka Anda, wahai para penuntut ilmu, wahai para ustadz, wahai para dai yang masya Allah gelarnya jentrek, doktor, ada yang profesor, ada yang masih calon doktor, ada yang LC, ya, ada yang MA, ya, dan lain sebagainya. Anda yang punya ilmu dan tahu tentang pentingnya membahas masalah wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, sampaikan itu kepada kaum muslimin. Jangan ditutup-tutupi. Ya, jangan Anda menyembunyikan ilmu yang telah Anda dapatkan. Apa manfaatnya Anda belajar kitab-kitab para ulama yang pasti, dan saya yakin pasti Anda melewati pembahasan tentang masalah wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Apa manfaatnya kalau Anda pelajari itu kemudian tidak Anda sampaikan kepada kaum muslimin, tidak Anda sampaikan kepada awamul muslimin, Anda sembunyikan. Bahkan yang lebih parah, Anda nyinyiri orang-orang yang menyampaikan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa. Anda gelari orang-orang itu dengan antek-antek penguasa, Anda gelari mereka dengan para penjilat penguasa, digelari dengan murji'ah. Ini musibah yang terjadi di antara para dai, para penuntut ilmu, illa marahimahullah. Ya, ingat, Allah Subhanahu wa taala sudah mengambil perjanjian kepada Anda untuk Anda jelaskan tentang masalah satu ini. Falyubayyinu linnasi hadzal asla, maka hendaklah Anda menjelaskan kepada umat manusia tentang pokok akidah yang satu ini, mendengar dan taat kepada Allah. Anda jelaskan itu kepada mereka, muhtasibina lillahi ta'ala mukhlisina lahu a'malahum. Anda sampaikan itu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anda sampaikan itu dengan ikhlas,
Ya, Anda sampaikan itu dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menyampaikan seperti ini bukan karena kita dapat kucuran dana dari pemerintah. Bukan karena kita menjilat kepada mereka. Bukan karena kita ini adalah buzzer, antek-anteknya pemerintah, antek-anteknya penguasa yang dibayar oleh mereka untuk menyeru agar kaum muslimin membabi buta taat kepada penguasa. Tidak. Ya, andai kata tidak ada akidah yang satu ini, malas kita berbicara hal ini. Ya, saya pun tidak akan membicarakan tentang permasalahan ini kalau ini memang bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun karena ini sebuah akidah yang ditegaskan oleh para ulama dari zaman ke zaman, maka kita terpanggil untuk menjelaskan hal ini kepada kaum muslimin. Dan karena ini memiliki manfaat yang besar seperti nanti yang disebutkan oleh beliau, yaitu menjaga stabilitas keamanan suatu negeri dan menjaga kehormatan kaum muslimin, darah kaum muslimin agar tidak porak-poranda gara-gara menyelisihi akidah yang satu ini, yaitu tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bagi Anda yang gencar menyampaikan tentang pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa, atur niat Anda. Ya, ikhlaskan niat Anda, bersihkan niat Anda dari segala yang mengotori. Anda sudah bagus untuk menyampaikan akidah yang satu ini kepada kaum muslimin. Namun kalau ternyata niat Anda adalah untuk supaya dapat jabatan dari penguasa, supaya diperhatikan sama penguasa, maka sia-sia apa yang telah Anda lakukan. Anda tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang Anda inginkan adalah harta, yang Anda inginkan adalah jabatan. Ya, bahkan kita tidak ridho kalau ada cuplikan video kita atau statement-statement kita yang digunakan oleh sebagian oknum-oknum untuk bahan kampanye misalnya, ya, untuk bahan menjilat kepada penguasa. Kita tidak ridho. Sebagaimana ada cuplikan video dari salah seorang dai Ahlussunnah wal Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Ya, potongan videonya digunakan oleh para buzzer untuk mendukung agenda-agendanya. Seakan-akan dai-dai Ahlussunnah itu satu barisan dengan mereka, yaitu menjilat kepada penguasa. Tidak. Ya, kita menyampaikan hal ini bukan karena menjilat kepada penguasa, bahkan kita cuci tangan, berlepas diri dari politik-politik kotor yang ada. Namun kita sampaikan hal ini karena ini akidah kaum muslimin, karena ini akidah Islam dan untuk menjaga darah kaum muslimin. Nah, wala yamna'uhum min bayanihi tilka syubuhat al-mutahafitatul lati yurawwijuha ba'du man la khalaqa lahu. Kata beliau, para ulama menjelaskan akidah yang satu ini dan tidak ada yang mencegah mereka dari menjelaskan tentang permasalahan yang satu ini kecuali adanya syubuhat-syubuhat yang rancu, yang sengaja disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, para ulama menyebarkan akidah yang satu ini dihalang-halangi oleh syubhat sebagian orang. Apa syubhatnya? Kaqaulihi ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka yang mengatakan manil mustafidu min bayani hadal amri. Ada syubhat dari sebagian orang yang mengatakan, siapa yang diuntungkan kalau kalian itu gencar membahas tentang masalah ulil amri, tiap hari bahas masalah ulil amri, tiap Sabtu kajian bahas ulil amri, siapa yang diuntungkan dari pembahasan-pembahasan seperti ini? Yushiru ila annal mustafida minhu humul wulatu faqat. Yang mereka maksudkan, mereka menginginkan jawaban bahwa yang diuntungkan kan penguasa. Lihat kalian setiap hari bahas tentang masalah wajibnya sabar terhadap penguasa, yang untung penguasa. Penguasa semakin nyaman di posisinya, tidak ada yang mengkritik dia, tidak ada yang mengganggu kekuasaannya. Penguasa semakin dinina bubukkan dengan kalian gara-gara kalian tiap hari bahas tentang masalah ulil amri. Itu anggapan mereka, anggapan picik mereka. Ya, mereka menuduh kita ketika menyampaikan tentang pentingnya mendengar dan taat kepada penguasa, itu ngenakno penguasa katanya. Wa hadza jahlun mufritun wa dhalalun mubin. Kata beliau, inilah kebodohan yang ekstrim. Ya, kebodohan yang luar biasa dan kesesatan yang nyata, kata beliau. Idh man sya'uhu su'ul i'tiqad fima yajibu liwulatil amri abraron kanu au fujjaron. Kenapa mereka bisa menuduh seperti itu? Kata beliau, ini disebabkan
Karena sejak awal mereka itu berangkat dari pemahaman yang salah. Ya, dari akidah yang menyimpang. Berangkatnya saja sudah dari tempat yang salah. Ya, mereka sejak awal tidak menganggap pemimpin itu sebagai pemimpin yang sah. Mereka mengatakan pemimpin yang sah itu kalau yang dibaiat. Tapi kalau pakai cara pemilu itu bukan pemimpin katanya. Atau pemimpin yang sah itu adalah yang berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah, berhukum dengan Kitabullah. Tapi kalau yang berhukum dengan Undang-Undang Dasar, berhukum dengan Pancasila, itu katanya Toghut. Nah, ini sejak awal sudah salah pemahamannya, sudah sesat pemahamannya. Maka yang keluar setelahnya itu lebih sesat lagi. Ya, maka sejak awal orang-orang seperti ini meniadakan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, entah yang baik ataupun yang buruk. Ala annal faidata mushtarakatun bainar ra'i war ra'iyah kama la yakhfa ala ahli ilmi. Padahal yang diuntungkan dari pembahasan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, yang diuntungkan itu penguasa dan rakyat juga. Ya, bukan cuma penguasa yang diuntungkan dengan pembahasan-pembahasan akidah seperti ini, namun rakyat itu juga mendapatkan keuntungan. Rakyat juga mendapatkan kenikmatan dari pembahasan ini. Bahkan kata beliau, bal qad takunur ra'iyatu aktsara faidatan minar ru'ah. Bahkan rakyat lebih banyak mendapatkan manfaat dari pembahasan tentang ini daripada sang pemimpin itu. Ya, ini kalau Anda mau berpikir secara objektif, secara rasional, membahas tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, itu lebih diuntungkan rakyat lebih besar. Yang diuntungkan adalah rakyat. Ya, pemimpin diuntungkan, tapi tidak sebesar keuntungan yang didapatkan oleh rakyat. Coba ketika kita menyampaikan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, wajibnya bersabar dengan kezaliman penguasa, maka tidak ada namanya pemberontakan. Ya, rakyat tetap bersabar, meskipun pahit tetap bersabar. Dan ketika mereka bersabar dari kezaliman penguasa, mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini adalah sebuah manfaat bagi rakyat? Kemudian Allah naikkan derajatnya. Kemudian Allah hapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana yang telah kita maklumi, orang kalau bersabar dengan kondisi yang pelik, kondisi yang musibah, ada musibah dia bersabar, maka itu penggugur dosa-dosanya. Itu bisa menaikkan derajatnya, itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan yang lebih baik kalau bersabar. Ya, sebagaimana ucapan Al-Imam Al-Hasanul Basri, seorang ulama tabi'in, beliau pernah mengatakan, "Lau annan nas idza betulu min qibali sultanihim bidzulmin fasabaru wa da'awullaha lam yalbathu ay yarfa'allahu dzalika anhum." Andai kata rakyat, kata beliau, ketika diuji oleh Allah dengan pemimpin yang zalim, mereka bersabar dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka enggak akan lama, kata beliau, enggak akan lama Allah Subhanahu wa taala akan angkat musibah itu dari mereka. Kalau bersabar dan minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Walakinnahum faza'u ila saif. Namun kata beliau, kata Imam Hasan Al-Basri, ya mereka akan tetapi mereka itu tergesa-gesa. Mereka terburu-buru menghunuskan pedangnya. Fayukaluna ilaihi. Ya wallahi ma ja'u biyaumin khairin qad. Mereka terburu-buru sehingga mereka ditimpakan hari yang lebih buruk dari hari sebelumnya. Demi Allah, kata beliau, mereka tidak mendatangkan hari yang lebih baik daripada keadaan sebelumnya. Keadaan yang ada lebih buruk daripada keadaan sebelumnya, karena mereka tergesa-gesa, tidak mau bersabar dan tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun gesusu memberontak kepada penguasa. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil bima sabaru." Ya, beliau mencontohkan Bani Israel yang berabad-abad ditindas sama Fir'aun, namun mereka bersabar. Allah puji kesabaran Bani Israel dalam firman-Nya, dan telah sempurna kalimat-kalimat Tuhanmu. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala telah sempurna kepada Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka menghadapi kezaliman Firaun. Ya. Dan maka sekali lagi kita tegaskan, manfaat yang didapatkan dari pembahasan seperti ini itu adalah rakyat
yang lebih banyak manfaatnya. Rasa aman, ya, kalau rakyat sabar maka keamanan masih tetap ada. Tapi kalau rakyat tidak sabar maka hilang rasa aman itu. Kalau sudah hilang rasa aman, terjadi pemberontakan, tertumpahnya darah kaum muslimin, ya, hancurnya fasilitas-fasilitas, hancurnya rumah, kondisi negeri porak-poranda, ya, kehilangan anggota keluarga dan lain sebagainya. Maka yang dapat manfaat lebih banyak itu adalah rakyat. Kata beliau, wa minasyubahi aidan qaulu ba'dihim. Di antara syubhat juga adalah ucapan sebagian orang, innal kalama fi hadzal mawdu' laisa hadza waqtahu. Ada orang-orang yang menyebarkan syubhat. Mereka mengatakan bahwa pembahasan tentang masalah ini, yaitu masalah mendengar dan taat kepada penguasa, itu kayaknya nggak cocok dibahas di waktu-waktu sekarang, nggak pas. Ini sama seperti ucapan seorang dai beberapa waktu yang lalu yang mengatakan bahwa pembahasan tentang masalah tauhid itu nggak pas di waktu sekarang, ya, karena sekarang ini sedang zamannya kaum muslimin bersatu. Nggak perlulah bahas tentang tauhid, bahas tentang syirik, bahas tentang sunnah, bahas tentang bid'ah, nggak perlu. Kita ini sekarang lagi bersatu, ya, sekarang lagi bersatu menghadapi komunis, menghadapi liberal, menghadapi kapitalis, menghadapi PKI dan lain sebagainya. Maka sudahlah, nggak usah bahas masalah syirik, masalah nyungsep-nyungsep di kuburan, nggak usah bahas masalah bid'ah, maulid nabi, bid'ah asma wa sifat, nggak usah. Ini semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, itu mirip, ya, dengan ucapan orang-orang di zaman sekarang atau syubhat yang beliau lontarkan atau yang beliau bawakan di sini, yaitu sebagian orang mengatakan bahwa pembahasan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa itu kayaknya nggak cocok dibahas di zaman sekarang. Subhanallah, kata beliau, Maha suci Allah, mata waktuhu idan. Kalau bukan sekarang, terus kapan membahas tentang masalah wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa? Aidza taratir ru'us, apakah ketika kepala-kepala sudah melayang baru kemudian Anda sampaikan tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa? Nunggu kepala-kepala keleleran di tengah jalan baru Anda mau membahas tentang masalah mendengar dan taat kepada penguasa? Ya, wasufikatid dima, ketika darah tertumpah, ketika darah berceceran di jalan raya, barulah Anda menyampaikan tentang mendengar dan taat kepada penguasa? Aidza ammatil fawda wa rufi'al amnu, apakah ketika kekacauan, prahara itu sudah rata menyeluruh terjadi di negeri-negeri kaum muslimin, baru kemudian Anda sampaikan wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa? Dan apakah ketika rasa aman, ya, stabilitas keamanan sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa taala menjadi negeri yang penuh fitnah, baru kemudian Anda mau membahas tentang masalah mendengar dan taat kepada penguasa? Maka ini namanya nasi sudah menjadi, ya, kalau jadi bubur masih enak, masih bisa dimakan. Ini nasi sudah jadi kotoran, nggak bisa dimakan sudah. Maka sekarang waktunya, di saat banyak kaum muslimin yang terhasut dengan para provokator-provokator yang tiap hari kerjanya adalah mencaci maki penguasa, mengajak rakyat untuk benci kepada penguasa, kita bantah mereka, ya, kita luruskan pemahaman mereka, dan kita bersihkan kaum muslimin dari syubhat-syubhat mereka agar meninggalkan dai-dai provokator yang mereka senantiasa menebarkan syubhat untuk memberontak kepada penguasa. Itu kita counter, kita lawan dengan membahas seperti ini. Tujuannya sekali lagi tadi, ya, sebelum kepala-kepala melayang, sebelum darah berceceran, sebelum rasa aman hilang, dan sebelum kekacauan terjadi di negeri ini, kita sampaikan sebagai upaya kita menjaga stabilitas keamanan negeri ini dan menjaga nyawa kaum muslimin dari ya, kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Ya, anak kira ini bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Kita masuk ke sesi berikutnya, soal jawab. Kita baca di sini pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sebagai penuntut ilmu cukup mempelajari tauhid saja tanpa tarbiyah manhaj?
Karena tokoh Haroki pun ada yang membahas tauhid dan kenal seorang yang ngaji tauhid nisbat ke salaf, tapi membenci mendengar kata manhaj. Ya, mohon nasihatnya Ustadz. Nah, ini nggak jelas ya manhaj apa di sini. Ya, kalau ditanya apakah cukup mempelajari tauhid saja, ini salah. Kalau cukup mempelajari tauhid saja, ya berarti Anda tidak mempraktekkan tauhid itu dengan baik. Maksudnya mempelajari tauhid di sini adalah memprioritaskan tauhid dari pembahasan-pembahasan yang lain. Tetap bahas masalah sholat, Anda tetap belajar tata cara sholat yang benar, Anda tetap belajar bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik, Anda tetap belajar bagaimana tata cara puasa, bagaimana fikih berumah tangga, bagaimana akhlak, itu tetap belajar. Namun prioritasnya itu lebih banyak Anda berkecimpung dalam pembahasan-pembahasan tauhid. Ya, itu maksudnya seperti itu, bukan cukup mempelajari tauhid saja. Nah, ini salah. Kalau cukup belajar tauhid, nggak belajar sholat, ini berarti Anda tidak merealisasikan tauhid. Ya, kalau tanpa belajar manhaj, ini juga keliru. Karena dengan seorang mempelajari manhaj, dia itu punya pijakan dalam beragama. Sehingga ketika terjadi fitnah, ketika terjadi badai, ketika terjadi prahara, dia nggak lepas kendali mengikuti arus. Kebanyakan kaum muslimin ke timur, ikut ke timur, kaum muslimin ke barat, ikut ke barat. Ini karena dia nggak punya manhaj, nggak punya pondasi, pegangan dalam beragama. Ya, maka selain mempelajari tauhid, itu juga mempelajari perkara-perkara manhajiyah. Itu sangat penting untuk pegangan kita agar tidak terseret arus-arus fitnah. Ya, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ana mau tanya bagaimana kalau kita sholat di masjid yang tidak menerapkan anjuran pemerintah untuk jaga jarak dalam sholat berjamaah. Shaf tidak dikasih jarak kurang lebih 1 meter. Apakah lebih baik kita sholat di rumah atau tidak masalah hukumnya kalau kita tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk merenggangkan shaf tersebut? Ya, masalah shaf apakah diberi jarak atau tidak, ini khilaf di antara para ulama, dan ini termasuk khilaf dalam masalah furu'. Ya, khilaf-khilaf yang cabang agama. Ya, sebagian ulama tetap dengan shaf yang sebagaimana sebelum pandemi, ya, shaf yang diluruskan dan dirapatkan sebagaimana biasa, dan sebagian ulama lebih cenderung kepada menjaga jarak sebagai bentuk antisipasi dari terpapar virus. Nah, ini ada khilaf yang tidak terlalu dipersoalkan dan tidak masuk dalam ranah akidah, ya, tidak masuk dalam ranah usul. Nah, memang ketika Anda ketika terjadi pandemi seperti ini, itu diberi rukhsah. Ya, para ulama menjelaskan bahwa kaum muslimin apabila ada di kondisi-kondisi ya, kalau sekarang dipetakan zona merah misalnya, kondisi di mana banyak sekali kaum muslimin di daerah atau banyak sekali manusia di daerah itu yang terpapar virus, ini diberi rukhsah untuk tidak melaksanakan sholat di masjid, tapi melaksanakan sholat di rumah. Namun kalaupun Anda lebih memilih kepada pendapat yang tadi kita sebutkan, tetap sholat di masjid, namun dengan memperhatikan protokol-protokol, meskipun sholatnya tetap rapat, namun setidaknya Anda tidak bersalaman dengan orang, kemudian Anda tetap rajin cuci tangan dan tetap mengenakan masker. Ya, setelah sholat selesai langsung pulang. Kalau Anda masih tetap ngotot sholat di masjid yang tidak menerapkan aturan berjarak seperti itu. Dan kalau dikatakan tidak mengikuti anjuran pemerintah, ini pernah kita sampaikan ya pada pembahasan kitab sebelumnya, yaitu kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam, bahwa pemerintah itu hanya sekedar menganjurkan perkara yang mubah. Ya, pemerintah menganjurkan untuk memberi jarak. Ya, tidak mewajibkan dalam artian kita lihat pemerintah sekarang juga tidak melarang masjid-masjid yang menerapkan shaf dengan rapat, tidak menjaga jarak. Itu tidak dilarang oleh pemerintah. Artinya seorang ketika mentaati pemerintah, seorang ketika tidak mentaati pemerintah dalam masalah ini, itu juga tidak dikatakan dia ini sedang durhaka kepada pemerintah. Tidak. Ya, ini sekali lagi permasalahan-permasalahan khilaf furu'iyah yang tidak perlu
terlalu berlarut-larut dalam memperdebatkan hal ini. Wallahu a'lam. Ustadz, kenapa kami yang lebih mengutamakan kajian tentang akidah dan manhaj untuk memperkokoh pondasi agama seringkali dijuluki sebagai kokohiyun, keras, dan dituduh terlalu taklid buta kepada seorang duat? Sebenarnya apa makna taklid buta tersebut? Ya, ini diantara kebiasaan ahli bid'ah ya, suka menggelari ahlus sunnah dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seorang ketika memperkuat akidahnya, ketika memperkuat manhajnya, itu hal yang perlu diapresiasi mestinya. Ya, kita mengapresiasi ketika ada seorang kawan kita yang dia ini gemar menggeluti akidah, gemar mempelajari manhaj untuk membentengi diri dari segala syubhat, itu perlu kita apresiasi. Karena memang seorang beragama itu harus kokoh di atas agamanya. Apa manfaatnya kita beragama namun agama kita rapuh, gampang terseret arus? Apa manfaatnya? Maka itu harusnya perlu diapresiasi. Ya, nggak perlu dijuluki dengan kokohiyun atau dijuluki dengan radikal, keras, ya, atau taklid buta. Ini ucapan-ucapan yang nggak pantas diucapkan oleh seorang yang katanya seorang penuntut ilmu. Nah, itu nggak pantas diucapkan. Maka bagi Anda yang mendapatkan julukan-julukan seperti itu, maka nggak usah digubris. Nggak akan habisnya Anda. Kalau Anda mengikuti omongan manusia, Ustadz, saya kalau biar nggak dibilang kokohiyun, saya ingin agak lunak lagi. Ya, saya lebih mentolerir bid'ah. Saya lebih terbuka. Sekarang saya ngaji sama semua orang, biar saya nggak dianggap sebagai kokohiyun. Apakah seperti itu? Enggak. Nggak urusan orang mau bilang kokohiyun, mau bilang lembeiyun, itu cuman ucapan manusia ya. Nggak usah digubris. Bagi Anda-Anda yang dijuluki sebagai kokohiyun, bersabar. Ya, dan tidak usah lemah meninggalkan akidah ini. Taklid buta maknanya adalah seorang mengikuti pendapat seseorang dengan membabi buta. Meskipun jelas-jelas salah, dibela mati-matian. Ini namanya taklid buta. Ya, kalau memang salah, maka nggak usah diikuti. Itu manhaj kita. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah berdebat dengan seseorang. Ketika itu Abdullah bin Abbas mengatakan, akhsha an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aku khawatir kalian dihujani batu dari atas langit. Aqulu lakum qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku katakan kepada kalian, Allah berfirman, Nabi bersabda, namun kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan ucapannya Umar. Ini orang membantah firman Allah dan sabda Nabi dengan ucapan manusia yang baik. Ya, manusia terbaik setelah Rasul SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu nggak pantas. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Maka yang namanya taklid buta adalah dia mendahulukan ucapan seorang tokoh meskipun jelas-jelas itu bertentangan dengan dalil, meskipun jelas-jelas bertentangan dengan manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jelas-jelas seorang tokohnya mencela penguasa, ya, mengatakan menuduh penguasa itu panen dosa. Jelas-jelas mencela penguasa seperti itu masih dibela mati-matian. Karena mungkin dia kan dulu pernah ngajar kita, dia kan punya jasa kepada kita, atau dia ini kan banyak kebaikan-kebaikannya. Ini namanya membabi buta, taklid buta kepada tokoh tersebut. Nah, kalau sunnah enggak. Kalau memang salah, maka tidak diikuti ucapannya. Ada, wallahu a'lam. Dan kemudian yang keempat, bucak ini rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tidak salah kajian waktu itu disampaikan bahwa kita tidak bisa ikut pemilu. Terus bagaimana jika kita tidak ikut untuk memilih pemimpin yang baik, lalu yang memilih adalah orang-orang fasik, kaum LGBT, orang-orang kafir dan lain-lain, sehingga dari kalangan mereka lah yang memimpin kita karena mengikuti suara terbanyak. Bukankah yang menentukan sistem demokrasi di negeri ini juga para pemimpin? Jadi kalau kita taat atas sistem itu berarti kita taat kepada, kok hilang? Dihapus sama orangnya? Iya, dari
linknya Ustaz. Jadi mungkin ini belum nggak ditanya itu. Oh, ya tapi Jadi Intinya itu. iya, tapi intinya sudah sama ya. iya intinya sama. Ya, ini subhatnya orang-orang ya orang-orang harokah ya, ahlul bid'ah. Mereka mengatakan kalau kita tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu, maka nanti yang memimpin adalah orang-orang LGBT atau orang kafir atau orang-orang komunis, Syiah dan lain sebagainya. Maka kita balik sekarang, kalian yang selama ini ikut pemilu, apa hasil dari kalian ikut dalam pemilu itu? Apakah pemimpin-pemimpin yang ada sekarang dan pemimpin yang ada dahulu itu ada perubahan di dalamnya? Nah, tidak ada, sama saja. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ingin merubah pemimpin itu menjadi lebih baik, itu bukan dengan cara merubah pemimpinnya. Ya kan, pemilu ini kan langsung merubah pemimpinnya supaya baik. Ya meskipun ya seandainya Abu Bakar As-Siddiq, ya jangan Abu Bakar lah, terlalu ya, tapi gimana ya, ini contoh manusia yang terbaik, khalifah yang terbaik. Seandainya Abu Bakar As-Siddiq itu dipilih menjadi salah satu kandidat sebagai pemilu, sebagai calon pemilu misalnya. Lalu jangan Abu Bakar. Ya, ada orang yang adilnya itu hampir menyamai Abu Bakar, meskipun nggak sama 100%, tapi ada sosok yang adil. Ya, ada sosok yang adil. Seandainya dia ada di salah satu calon pemimpin yang diikutkan dalam kontestan pemilu, seandainya kaum muslimin memilih dia, kemudian dia menang menjabat sebagai pemimpin, akankah dia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, yaitu memperbaiki kondisi negeri ini dengan hukum-hukum Islam? Tentu nggak mungkin, nggak bisa. Kondisi rakyat yang bobrok seperti ini, akidah mereka yang jauh daripada akidah Islam, ya banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan, apakah bisa seorang pemimpin langsung menerapkan hukum tersebut? Ada pemimpin dipilih, langsung dia ini menutup tempat-tempat kesyirikan, ya kuburan-kuburan keramat ditutup, ya bid'ah-bid'ah dilarang oleh dia, maksiat-maksiat semua ditutup sama dia. Apakah mungkin seperti itu? Apakah rakyat ridho dengan kepemimpinannya? Maka mungkin sehari saja, atau mungkin nggak sampai sehari dia menjabat sebagai pemimpin, langsung dilengsarkan oleh rakyat. Itu karena sejak awal konsepnya salah, yaitu mengganti atau merubah keadaan dengan cara mengganti atasnya. Enggak. Ahlus Sunnah wal Jamaah merubah keadaan dengan bawahnya terlebih dahulu. Rakyat yang diperbaiki. Kalau sudah rakyat baik, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah kondisi. Apakah kondisi pemimpinnya dirubah dengan cara ikut pemilu? Tidak. Allah mengatakan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka merubah apa yang ada pada diri-diri mereka sendiri. Maka akidah atau jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dengan memperbaiki rakyat, bukan dengan memperbaiki pemimpin. Maka kita tidak ikut pemilihan pemimpin seperti yang ada sekarang, itu kita tidak ikut andil. Ya, karena kita tahu pemimpin yang muncul itu 11-12 dengan rakyatnya. Ya, 11-12 dengan rakyatnya. Maka kaum muslimin atau orang yang sudah berada di atas manhaj salaf, dia mengaku meniti manhaj salaf, itu tidak layak menceburkan diri ke dalam politik-politik yang kotor. Ya, tidak ikut berpartisipasi dalam event-event pemilu atau yang sejenis dengannya. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.